Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Yerik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Joshua Andrew, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai service quality beserta kelima dimensinya. Dimulai dari yang pertama yaitu dimensi tangibles, lalu dimensi responsiveness, dimensi reliability, lalu masuk ke dimensi assurance, dan yang terakhir adalah dimensi empathy. Saya akan menjelaskan kelima dimensi service quality ini menggunakan contoh baik dari hotel dan juga resto ataupun destinasi wisata. Yang pertama kita akan memasuki dimensi tangibles, yang dimana saya menggunakan contoh yakni The Langham Jakarta. Bagian pertama yang kita akan bahas dari dimensi tangibles ini adalah mengenai fasilitas fisik. Dari fasilitas fisik ini kita dapat melihat lokasi dari Hotel The Langham Jakarta ini sendiri serta kestrategisan lokasinya, yang dimana lokasi ini terletak di dekat dengan berbagai destinasi hiburan seperti Mall Asta, Pacific Place, Grand Indonesia, serta juga Gelora Bung Karno. The Langham sendiri sudah berdiri sejak tahun 2021 dan memiliki bangunan yang mewah serta juga elegan. Ketika para tamu yang datang memasuki The Langham, mereka akan disambut dengan lobi yang tinggi sekitar 10 meter dan lobi tersebut dapat dinilai sangat mewah. The Langham sendiri memiliki kapasitas sebanyak 223 kamar dan menawarkan presidential suite dengan luas 336 meter persegi yang diklaim sangat elegan dan juga mewah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain interior dan juga eksterior dari The Langham ini. The Langham memiliki konsep desain yang minimalis, klasik, namun juga elegan. Desain interior dari The Langham secara keseluruhan didesain oleh perusahaan desain interior SRSS atau Smallwood Reynolds Stewart yang berbasis di Singapura. Ketika memasuki lobi utama, semua mata pengunjung akan tertuju pada lampu gantung megah yang menggambarkan 3.000 kupu-kupu kristal yang berterbangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perlengkapan dan pakaian seragam para karyawan The Langham Jakarta. The Langham Jakarta merupakan hotel yang mewah dan elegan. Untuk menselaraskan citra The Langham Jakarta yang mewah dan elegan ini, para staf pun mengenakan seragam yang dapat menampilkan kesan elegan. Bagi para staf pria, mereka akan menggunakan suits, sedangkan untuk para staf yang wanita menggunakan dress semi formal seperti yang Pak Erik dan teman-teman sekalian bisa lihat pada gambar di sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk komunikasi. The Langham Jakarta memiliki website sebagai salah satu sarana komunikasi mereka dengan para tamu mereka. Dalam website tersebut, para tamu atau calon tamu dapat melakukan reservasi kamar sesuai dengan tipe kamar yang mereka inginkan. Tidak hanya kamar, para pelanggan juga dapat melakukan reservasi terhadap resto yang terdapat di The Langham Jakarta ini. Selain melalui website, pelanggan juga dapat melihat beragam fasilitas yang ditawarkan oleh hotel ini. Website The Langham Jakarta juga dapat membantu pelanggan yang ingin mengadakan suatu event seperti meeting ataupun wedding. Yang terakhir kita akan membahas mengenai dokumen tertulis atau kurang lebih seperti aturan-aturan yang berada di The Langham Jakarta ini. Seperti yang dapat dilihat di sini terdapat kebijakan mengenai check-in dan check-out, kebijakan anak-anak dan juga tempat tidur, kebijakan hewan peliharaan, dan juga kebijakan pemakaian fasilitas. Kebijakan-kebijakan ini harus dituruti oleh para tamu, dan apabila para tamu ada yang melanggar, mereka akan tentu dikenakan sanksi dapat berupa denda. Selanjutnya kita akan memasuki dimensi yang kedua, yaitu dimensi responsiveness. Pada dimensi responsiveness ini saya mengambil contoh restoran Itali Prego yang berlokasikan di Nusa Dua, Bali. Seperti yang dapat dilihat, Prego memiliki rating yang sangat luar biasa. Berlokasikan di kawasan Nusa Dua, Prego menjadi salah satu restoran yang digemari oleh banyak orang. Seperti yang dapat dilihat dari halaman TripAdvisor, Prego memiliki rata-rata rating yang sempurna yakni 5. Sebagai restoran kedua terbaik pada daerah Nusa Dua, Prego mampu menghidangkan makanan yang lezat, kualitas pelayanan yang baik, serta suasana dari restoran yang dapat memanjakan konsumen.
Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai responsiveness para staf dari restoran Prego ini. Seperti yang dapat dilihat, mayoritas dari ulasan perihal pelayanan yang diberikan oleh Prego kepada konsumen menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sudah sangat baik dan juga memuaskan. Dari ketiga komentar di samping, ketiga konsumen menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh seluruh staf di Prego dapat membuat mereka merasa puas. Seperti yang dapat dilihat di sini, pada ulasan yang pertama dikatakan bahwa super worth it makan di sini, rasa nggak usah diragukan lagi. Aku pribadi suka banget sama lasanya yang super enak dengan harga 130 ini, udah oke banget. Lalu dikatakan juga bahwa pelayanannya sendiri sudah oke banget. Lalu pada ulasan yang kedua dapat dilihat bahwa dinyatakan makanan bervariasi, rasanya enak, dan pelayanan sangat memuaskan, terutama pelayanan dari Ibu Yuli yang sangat memuaskan. Pada ulasan yang ketiga dapat dilihat bahwa makanannya enak-enak, tempatnya nyaman, pelayanannya ramah dengan Ibu Yuli, Ibu Lia, Ibu Tari, dan Ibu Sri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai responsiveness lagi. Dari ulasan-ulasan yang diberikan oleh para pengunjung di TripAdvisor, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa rating average dan juga poor dalam restoran ini. Dalam ulasan tersebut dikatakan bahwa makanan yang disajikan oleh Prego terkesan biasa saja dan tidak ada yang spesial. Namun meskipun dari ulasan akan hidangan yang disajikan buruk, dalam ulasan tersebut pelayanan dari Prego masih diberi ulasan yang baik. Selanjutnya merupakan tanggapan dan juga saran dari saya terkait dengan restoran Prego di Nusa Dua Bali ini. Secara keseluruhan, restoran ini sudah memiliki rating yang bagus, terlebih perihal kualitas pelayanan yang diberikan kepada para konsumen. Dari situ pun kualitas pelayanan para staf dari Prego dapat terus dipertahankan, sehingga para konsumen pun akan senang untuk berkunjung kembali dikarenakan pelayanan yang baik dan memuaskan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan perihal hidangan yang disajikan. Dikarenakan terdapat beberapa ulasan yang menyatakan bahwa hidangan yang disajikan tidak spesial, sehingga dapat dilakukan kembali analisa terkait menu dan juga dari hidangan yang dijual atau dapat melakukan inovasi terkait menu baru. Selanjutnya kita akan memasuki dimensi reliability. Pada dimensi ini saya mengambil sebuah hotel The Mulia yang berlokasikan di Nusa Dua Bali. Yang pertama di sini kita dapat melihat rating hotel dari The Mulia sendiri. Dari sebanyak 2.594 ulasan yang diberikan para tamu yang pernah menginap di The Mulia, rata-rata rating yang diperoleh adalah 5 dan masuk dalam kategori luar biasa. Dari segi lokasi dan nilai, The Mulia memiliki rata-rata sebesar 4,5. Sedangkan dari segi kebersihan dan juga layanan memiliki rata-rata sebesar 5. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa The Mulia mampu memberikan fasilitas serta pelayanan yang sangat baik terhadap tamu-tamu yang menginap di hotel mereka. Selanjutnya kita di sini dapat melihat amenitas yang diberikan oleh Hotel The Mulia kepada para tamunya. The Mulia menawarkan dan menjanjikan fasilitas yang begitu banyak dan juga beragam kepada para tamu yang menginap. Dimulai dari fasilitas seputar properti seperti kolam renang dan juga lapangan tenis, lalu juga terdapat fitur ruangan seperti balkon pribadi dan juga layanan kamar, hingga jenis kamar seperti pemandangan laut dan juga kamar bebas rokok. Setelah kita melihat hal-hal yang ditawarkan oleh The Mulia kepada para tamu, kini kita dapat melihat yang didapatkan oleh tamu dari yang dijanjikan oleh The Mulia. Di sini saya mengambil beberapa ulasan dari TripAdvisor sendiri dan dapat dilihat bahwa melalui beberapa ulasan oleh para tamu yang sudah pernah menginap di The Mulia, disampaikan bahwa fasilitas serta pelayanan yang diberikan oleh The Mulia sangatlah memuaskan. Dimulai dari fasilitas yang begitu beragam dan komplit, lalu kamar hotel yang memiliki pemandangan bagus, hingga pelayanan yang mampu memanjakan para tamu. Hal yang ditawarkan dan dijanjikan oleh The Mulia sudah sesuai dengan apa yang akan didapatkan oleh para tamu yang akan bermalam di hotel ini. Di sini kita dapat melihat bahwa dimensi reliability oleh The Hotel Mulia telah tercapai, yang dimana apa yang dijanjikan serta ditawarkan oleh The Mulia
sesuai dengan apa yang diterima oleh para tamu yang menginap di hotel ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi assurance. Di sini saya kembali memakai contoh Hotel The Mulia. Yang pertama kita akan membahas assurance bagi para tamu yang ditawarkan oleh The Mulia. The Mulia Bali menawarkan 3 pengalaman menginap yang mewah dan berbeda di dalam suatu resort. Terdapat Mulia Resort, The Mulia, dan juga Mulia Villas. The Mulia menawarkan penginapan tepi pantai yang mewah dengan semua suite kelas atas serta infinity pool yang ikonik. The Mulia juga menawarkan para tamu fasilitas yang premium serta keramah tamahan yang dapat memanjakan para tamu. Para tamu yang berkunjung juga dapat memanjakan diri mereka melalui petualangan kuliner di 9 restoran serta bar pilihan yang menjanjikan. Bersantai di berbagai sofa daybed atau cabana pribadi di tepi 4 kolam renang resort, sementara tamu The Mulia dan Mulia Villas dapat menikmati akses eksklusif ke 2 kolam renang, termasuk infinity pool tepi laut terpanjang di pulau itu. Para tamu juga dapat menyegarkan diri di spa pemenang penghargaan dengan perawatan memanjakan kepala hingga ujung kaki dan suite kesehatan yang menampilkan ice room pertama di Asia Pasifik. Tetap bugar di pusat kebugaran The Mulia yang canggih dengan kelas harian oleh instruktur kebugaran The Mulia yang terlatih secara profesional. Berjemur di bawah sinar matahari atau nikmati berbagai aktivitas pantai yang ditawarkan. Lalu kita di sini dapat kembali melihat ulasan-ulasan dari para tamu yang telah menginap di The Mulia terkait assurance yang ditawarkan oleh The Mulia sendiri kepada para tamu. The Mulia menjanjikan para tamu yang menginap untuk dapat merasakan kemewahan dan kemegahan dari The Mulia. Melalui kedua ulasan di samping dan beberapa ulasan serupa mengatakan bahwa kamar dari The Mulia sendiri sangatlah mewah dan juga megah. Dari segi pelayanan atau keramah tamahan, The Mulia menjanjikan kepada para tamu pelayanan yang mampu memanjakan para tamu. Dan para tamu yang memberikan ulasan mayoritas menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh The Mulia sangatlah baik. Di sini kita juga dapat melihat lagi beberapa ulasan dari para tamu yang pernah menginap di The Mulia. Mayoritas dari para tamu yang menginap dan memberikan ulasan menyatakan bahwa The Mulia merupakan hotel yang mewah dan megah. Selain itu, The Mulia juga mampu memberikan pelayanan yang sangat baik kepada para tamu yang menginap. Hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang telah dijaminkan oleh The Mulia atau assurance yang dijaminkan oleh The Mulia kepada para customer telah sesuai dengan realita yang didapatkan oleh para customer itu sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki dimensi yang terakhir, yaitu dimensi empati. Pada pembahasan dimensi kali ini saya juga akan kembali memakai The Mulia sebagai contoh untuk analisa dari dimensi empati service quality ini. Definisi dari dimensi empati sendiri adalah empati merupakan suatu kemampuan untuk memahami dan juga merasakan perasaan dan pandangan dari orang lain. Di sini kita dapat melihat dimensi empati dari Hotel The Mulia itu sendiri. Di sini terdapat ulasan dari TripAdvisor mengenai tamu yang pernah menginap di The Mulia terkait komplain atau keluhan yang pernah mereka rasakan selama menginap di The Mulia. Seperti yang dapat dilihat dari ulasan di samping, terdapat tamu yang mengkomplain mengenai fasilitas kamar dari Hotel The Mulia sendiri. Hal ini terkait dengan AC kamar yang tidak berfungsi dengan baik dan juga mengalami kebocoran. Namun dari pihak The Mulia sendiri dapat menanggapi hal tersebut dengan baik dan membuat tamu merasa puas dengan ketanggapan dan juga empati yang diberikan oleh pihak The Mulia. Di sini kita juga dapat melihat keluhan dari para tamu yang pernah menginap di The Mulia sendiri. Melalui ulasan di samping dapat dilihat bahwa tamu The Mulia memberikan rating yang standar. Dalam artian The Mulia memiliki beberapa kekurangan terkait dengan kondisi kamar dan juga fasilitas yang diberikan. Namun di sisi lain ketika tamu memberikan keluhan terkait dengan ruang kamar,
Pihak The Mulia menanggapi keluhan tersebut dengan sangat baik. The Mulia memberikan kamar yang sesuai dengan yang tamu inginkan dan juga memberikan complimentary gift kepada tamu tersebut sebagai bentuk permohonan maaf. Sekian presentasi saya mengenai service quality dan juga kelima dimensinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya harap dengan penyampaian materi ini dapat bermanfaat bagi Pak Yirik dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya.